Maka untuk mendalami bagaimana konsep pendidikan bela negara di era industri 4.0, kepada Bapak Kudrat kami persilakan. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya para sahabatku patriot bela negara dimanapun berada di Indonesia. Izinkanlah yang ini sesungguhnya saya pemateri yang terakhir, biasanya sudah kehabisan bahan nih Pak Jaswadi ya. Jadi memang konsep kami sesungguhnya sangat dekat dengan Ibu Dr. Ade Iva, Magister Psikologi, karena pendidikan itu suatu keilmuan, itu tidak ada yang berdiri sendiri. Misalnya ilmu ekonomi sangat dibantu oleh ilmu matematik dan statistik. Untuk menghitung kan perlu matematik. Konsep pendidikan tentu sangat dibantu oleh ilmu psikologi. Jadi separohnya materi saya sudah dibawakan oleh Bu Ade itu setengah. Kemudian materinya sendiri sudah dibawakan oleh Pak Kolonel Sunarto, Pak Rangkuti. Tadi saya sudah kehabisan ini, betul. Ini serius nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya akan paling pendek aja. Jadi konsepnya, intinya tujuannya itu apa? Di dalam dunia yang kekinian itu seperti apa? Nah, jadi intinya boleh ditayangkan slide saya barangkali. Bahwa bela negara ini, kalau cita-cita saya ini, suatu konsep, suatu tawaran, harus menjadi suatu gerakan masyarakat yang masif, yang datang, yang didukung oleh seperti Ibu Dr. Ade barusan jelaskan. Jadi didorong oleh, karena kalau suatu pemerintahan negara mendidik semua warga negara, saya pikir uangnya habis nanti. Di mana-mana di berbagai negara saya pikir tidak akan cukup. Nah, hanya barangkali konsep pendidikan bela negara, mungkin slide kedua, konsep pendidikan bela negara ini sudah dijelaskan oleh teman-teman narasumber terdahulu, ya dasarnya apa itu bela negara di situ sudah. Jadi bela negara di sini bukan militeristik, bukan wajib militer. Tetapi yang sedang ada nanti komite cadangan itu kan sifatnya yang sedang di launching oleh Kementerian Pertahanan itu kan sifatnya yang saya tahu itu sukarela. Kedua dites, ada umurnya. Jadi belum tentu yang masuk terdaftar di sana belum tentu diterima. Tapi saya yang ingin bicarakan dalam konsep hari ini, bela negara dalam arti makro, luas. Siapapun yang menjadi warga negara, baik Undang-Undang Dasar, saya ingin itu bahwa bela negara itu harus menjadi hak dan kewajiban. Jadi konsep pendidikan di era 4.0, seperti apa yang kata akhir dari Ibu Dr. Ade Magister Psikologi, kini kekinian itu harus penuh dengan teknologi. Nah, bagaimana mentransfer pendidikan bela negara, mentransfer nilai-nilai yang 5 nilai ini ke dalam teknologi. Dengan teknologi sesungguhnya banyak hal-hal yang universal. Di sini, di suatu negara ini baik, di tempat negara lain juga biasanya baik. Misalnya soal hoax. Kalau di sini buruk, pasti tempat lain juga bahwa hoax itu buruk. Nah, jadi sekarang bela negara lebih universal lagi, dan sekarang bela negara ini harus menjadi gerakan masyarakat. Karena kalau dibiayain oleh pemerintah terus, saya pikir keuangan negara tidak akan cukup, apalagi di era pandemi ini kesehatan harus nomor 1 lebih dahulu ya. Nah, barangkali seperti itu konsep yang ingin sampaikan. Nah, tentunya konsep pendidikan era bela negara sebagaimana teori-teori pendidikan yang terdahulu yang sudah valid, pasti ada yang dijalankan memakai sistem adult education, ada pendidikan untuk orang dewasa, ada pendidikan untuk education yang as usual, yang untuk diselenggarakan seperti biasa. Nah, tentu itu tetap kita harus jalankan karena pendidikan untuk orang dewasa dengan pendidikan untuk anak-anak tentunya berlayanan. Nah, tapi itu kan teknis, kami tidak akan menjelaskan itu. Nah, yang penting orientasinya bahwa pendidikan bela negara harus futuristik ke depan. Kedua, harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Ketiga, harus menjadi dicintai oleh para patriot bela negara. Jadi kita panggil, ini ada usulan baik dari Pak Kolonel Sunarto, saya panggil komunitas menjadi para patriot bela negara dimanapun Anda berada yang mendengarkan, saya anggap sudah menjadi sahabat patriot bela negara. Saya pikir seperti itu ya. Jadi dari nama-nama panggilan yang bagus pun, kalau memakai ilmunya Bu Ade, jadi orang akan tergerak untuk melakukan secara ikhlas. Dalam suatu cinta pasti ada pengorbanan. Dalam suatu pengorbanan ada satu keikhlasan sebagai suatu ibadah, sesuatu yang baik. Ya, jadi setia kepada Pancasila, rela berkorban, itu adalah aktualisasi daripada suatu cinta kepada tanah air. Barangkali kemampuan awal dasar tentunya ini yang agak khusus, yang mungkin yang ingin berkiprah langsung menjadi cadangan komandan cadangan di bela negara itu bisa memilih tekanannya ke nomor 5. Saya pikir nomor 5 itu sebagian saudara-saudara kita di latihan dasar militer, mungkin itu lebih pas di sana. Tapi kesemuanya itu adalah dikemas dalam 5 nilai ini. Barangkali Pak Moderator itu saja dari kami. Kalau kami hanya ingin mengajak, marilah kita membawa bela negara itu lebih futuristik. Marilah kita membawa bela negara itu lebih beradaptasi dengan kekinian. Marilah kita bawa bela negara itu sesuatu yang soft power, ya. Jadi perang kebudayaan, perang teknologi, perang pengaruh paham, perang dagang, ancaman soft power ini lebih tidak kelihatan, tetapi akibatnya, korbannya dapat dirasakan. Nah, jadi dalam tekanan ini, yang bisa memenangkan, yang bisa mempertahankan ini adalah kita harus lebih memperkuat di kegiatan non-fisik. Barangkali itu aja, jadi konsep itu sangat cocok dengan tadi karakter dan seterusnya. Nah inilah dapat disimpulkan bahwa yang sebentar sedikit lagi sebelum terima kasih ini yang beberapa kesimpulannya, mohon maaf dilihat sebelum ini. Nah ini ya, bahwa yang perlu dibangun adalah mindset setiap warga negara, bahwa hak dan kewajiban membela negara berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kemudian di era 4.0, kelima perlu diintegrasikan, diaktualisasikan ke dalam dunia maya, dunia pendidikan, dunia IoT, dunia artificial intelligence, dan slogan hidup. Ini teknisnya tadi ada di paparannya Bu Dr. Ade, Magister Psikologi. Kemudian nilai dalam hal ini pengembangan transformasinya kepada setiap individu perlu mempunyai pola dan sistem yang valid, yang pada ujungnya perlu menjadi gerakan masyarakat yang masif, yang merupakan partisipasi sukarela. Biar bagaimanapun suatu sistem hanya bisa menjangkau setiap individu warga negara yang sekitar 260 juta warga negara, hanya bisa dengan dibantu teknologi kalau bisa secara cepat dan tepat. Kedua, dan kalau program itu menjadi gerakan masyarakat, gerakan yang masif. Nah, bagaimana menjadi nilai ini menjadi suatu gerakan masyarakat, itulah tugas kita ke depan hari ini, dan yang mungkin tidak akan pernah selesai, karena perkembangan masyarakat itu sesuai teori dari tadi sosiologi, epistemologi, itu kan dinamis, sangat dinamis. Akhirnya cinta tanah air dan rela berkorban harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jiwa dan perilaku setiap warga negara yang bela negara. Terakhir, cinta dan pengorbanan ke depan, kejujuran ya, adalah buah kejujuran, transparansi, dan profesionalisme. Jadi marilah kita bangun negeri ini dimanapun para patriot bela negara yang menjadi pejabat, yang menjadi guru, yang menjadi dosen, yang menjadi politician, yang menjadi pebisnis mancanegara, luar negeri, yang menjadi perwakilan di kedutaan besar. Marilah kita negara ini kita bangun dengan penuh kejujuran, penuh transparansi, penuh profesionalisme. Insya Allah negara ini akan semakin kuat, semakin jaya, dan berkemajuan. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
M. Kudrat Nugraha, PSD MBA, yang telah mengisi materi tentang konsep pendidikan bela negara di era industri 4.0. Tentunya menambah pemahaman kita dari 5 pemateri pada kesempatan ini, dan kelima pemateri ini dari sisi tema sangat berkaitan. Jadi ada jenjang-jenjang. Pertama paradigma, kedua bagaimana perang secara kolektif, yang ketiga aktualisasi, yang ketiga keempat secara psikologi. Kemudian bagaimana konsep dasarnya untuk penguatan semangat dan kesadaran bela negara di dalam diri bangsa Indonesia. Saya pikir ini sesuatu yang sangat bermakna. Mudah-mudahan para peserta dan juga para pemateri menjadikan ini sebuah momentum baru bagaimana pelaksanaan bela negara secara webinar ini terus berlanjut.